Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttassili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bihi wa ulumihi fid dharaini amin. Qala wa qala Al-Hasanul Basri rahimahullah, gitu ya. Dan telah berkata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, anna amaniyal maghfirati qad la'ibat bi aqwamin hatta kharaju minad dunya mafalisa, yakni minal a'mali salihati. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah bahwa amaniyal maghfirati, berangan-angan kepada ampunan, ya, berangan-angan kepada ampunan, yakni untuk orang-orang yang senantiasa perbuatannya maksiat tapi mengharapkan ampunan, gitu ya. Kerjaannya maksiat tapi mengharapkannya ampunan, sedangkan dia tidak berhenti dari kemaksiatannya dan dia senantiasa berada dalam kemaksiatan, ya, nggak berhenti dari maksiatan tapi ngarepinnya ampunan. Qad la'ibat bi aqwamin, sungguh telah bermain-main kepada kaum-kaum, kelompok-kelompok orang-orang yang mengharapkan ampunan tapi tidak berbuat perbuatan yang mendatangkan ampunan Allah. Itu pengharapan seperti itu, qad la'ibat, sungguh bermain-main pengharapan seperti itu kepada kaum-kaum. Artinya banyak orang yang kayak begitu, ya. Hatta kharaju minad dunya, sehingga mereka keluar dari dunia. Apa itu keluar dari dunia? Mati, ya, sampai datang ajalnya, sampai datang kematiannya, mafalisa, ya, dalam keadaan muflis, bangkrut, ya, dalam keadaan bangkrut. Apa yang bangkrut? Yakni minal a'mali salihati, yang bangkrut amal solehnya, ya, yang bangkrut amal solehnya. Dia nggak punya apa-apa. Harapan-harapan seperti itu harapan yang tidak ada guna, ya. Jadi bahasanya kalau orang suka sama sesuatu, dia bakal kejar sesuatu itu. Kalau orang takut dari sesuatu, dia bakal lari dari sesuatu itu. Ada orang dia takut sama azab neraka, ya, haraba minhum, musuhnya dia lari menjauh daripadanya, dari azab neraka. Kalau dia takut neraka, bukan malah disamperin neraka dengan perbuatan. Kalau dia mengharapkan surganya Allah, dia mengharapkan rahmatnya Allah, dia mengharapkan ampunannya Allah, mestinya dia berbuat dengan perbuatan yang mendatangkan ampunan dan rahmat Allah. Bukan dia pengen dapetin ampunan dan rahmat Allah, sedangkan perbuatannya justru perbuatan yang menjauhkan diri dari rahmat Allah. Bukan, ya. Itu bermain-main tuh perasaan seperti itu dalam hati kaum-kaum, kelompok-kelompok yang ada.
sampai akhirnya datang ajalnya, ya, datang ajal mereka, mereka mati dalam keadaan muflis, dalam keadaan yang bangkrut. Bukan bangkrut duitnya, mungkin duit banyak dia, ya, harta banyak, rumahnya banyak, tapi yang bangkrutnya apa? Amal solehnya, ya, amal solehnya. Wa qala rahimahullah, dan telah berkata rahimahullah, ya, ini sama nih Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Innal mu'mina jama'a ihsanan wa khaufan, wa innal munafiqa jama'a isa'atan wa amnan. Sungguh orang mukmin tuh, kata beliau, jama'a ihsanan wa khaufan, itu mengumpulkan ihsan, kebaikan, dan khaufan, rasa takut. Itu orang mukmin. Orang mukmin itu berbuat kebaikan, berbuat ketaatan, dan juga dikumpulin rasa takutnya. Dia udah berbuat kebaikan saja masih takut sama Allah Ta'ala. Ya Allah, jangan-jangan nggak diterima amal saya gitu. Ya Allah, jangan-jangan masih kurang amal saya. Padahal amalnya banyak, kebaikannya banyak. Itu orang mukmin tuh begitu. Yang dikumpulin apa? Kebaikan dan juga rasa takutnya. Wa innal munafiqa, sedangkan sungguh orang yang munafik itu, orang munafik, jama'a isa'atan wa amnan, dia kumpulkan keburukan dan juga rasa aman. Itu orang munafik, yang dikumpulin keburukan sampai rasa aman. Padahal kerjaannya buruk, kerjaannya maksiat, jauh dari taat, tapi yang dikumpulkan keburukan dan rasa aman. Padahal kerjaannya maksiat, tapi ngerasanya aman. Tenang, Allah Maha Pengampun ini, begitu. Ntar juga saya diampunin sama Allah. Ya, itu orang-orang munafik itu begitu. Lain sama mukmin. Kalau mukmin kerjaannya kebaikan, yang pengen dikumpulin semuanya kebaikan. Pun demikian masih ada rasa takut dalam hatinya. Ya Allah, jangan-jangan amal saya nggak benar ya Allah. Jangan-jangan amal saya masih kurang ya Allah. Padahal amalnya udah benar. Padahal amalnya banyak. Tapi masih ada rasa takut sama Allah Ta'ala. Lain orang munafik. Kalau orang munafik kerjaannya keburukan, tapi perasaannya aman. Perasaannya aman, kayak nggak akan dapat adab dari Allah, seolah-olah Allah ridha sampai kemaksiatan dia. Iya, ya, bayang masing banyak kurangnya, ya, tapi perasaannya udah kayak orang paling soleh. Ini justru karena kebaikan Allah saya masih sembahyang, begitu, masih sembahyang, dia kata masih sembahyang. Makanya kalau ada orang ngebangga-banggain sembahyang 5 waktunya, saya pikir kurang tepat. Ya. Justru 5 waktu itu kalau nggak dikerjain jadi dosa buat dia. Kalau dikerjain, ya suatu yang pantas sama dia gitu. Apa yang dibanggain? Justru kalau nggak ngerjain, kalau ninggalin takut sama Allah. Tapi orang yang begini santai-santai aja, begitu ya, santai-santai saja. Hati-hati. Jangan sampai nanti kita justru jadi orang yang muflis, orang yang bangkrut dari amal soleh, nggak punya kebaikan apa-apa di akhirat. Nauzubillah. Fal mu'minu, maka orang mukmin itu la yusbihu illa khaifan wa la yumsi illa khaifan, ya'malu wa yaqulu la anju, la anju. Ya, maka orang mukmin itu tidaklah berpagi-pagi dia. Ya, orang mukmin itu tidaklah berpagi-pagi dia illa khaifan, melainkan dalam keadaan takut sama Allah. Wala yumsi, dan tidak pula orang mukmin itu dalam keadaan sore harinya illa, melainkan khaifan, takut pula sama Allah. Itu mukmin. Pagi melek matanya dia takut sama Allah, datang petang hari hilang siangnya juga dia takut sama Allah Ta'ala. Takut. Itu orang mukmin, ya. Nggak ada perasaan aman dengan amalnya, walaupun banyak amalnya dia nggak ngerasa aman. Takut sama Allah.
Jangan-jangan Allah nggak ridha sama dia, jangan-jangan Allah nggak terima amal dia. Itu tuh takut begitu. Ya, padahal kerjaannya taatnya banyak. Itu orang mukmin. Ya'malu, dia beramal. Wa yaqulu, dan dia berkata, la anju, saya nggak selamat, begitu mulu. Perasaannya begitu. La anju, saya nggak selamat. Takut, artinya takut gitu ya. Dia menyatakan la anju itu artinya dia takut sama Allah. Takut amal yang dikerjakan kurang banyak. Takut amal yang dikerjakan gak diterima sama Allah. Itu orang mukmin. Perasaannya takut begitu mulu Allah Ta'ala. Gak ada perasaan. Udah sembahyang ini, udah sedekah ini, gak ada begitu. Takut dengan amalnya. Khawatir ya. Sekurang-kurangnya ngerasa kurang, khawatirnya ngerasa Allah nggak terima amal dia, gitu. Tuh perasaannya begitu. Jangan tenang amal kita, ya. Siapa kita amal pas-pasan ngerasa surga paling punya kita, gitu ya. Amal pas-pasan. Sembayang 5 waktu sembayang, gitu, nggak ada tambahannya, wiridnya kagak, zikirnya kagak, doanya kagak. Alam salam bangun lagi, perasaan dia kayak punya singgasana surga, gitu ya. Iya, ngerasa aman, apalagi kalau kerjaannya bukan taat, maksiat. Begitu musuhnya lebih harus takutnya sama Allah Ta'ala. Justru orang munafik lain lagi, kerjaannya maksiat tapi merasa aman, gitu ya, merasa aman. Wal munafiqu, dan adapun orang munafik, yatrukul amala, dia meninggalkan amal, nggak beramal. Orang munafik itu nggak beramal, gitu ya. Wa yaqulu, dan dia berkata, sawadun nasi katsirun wa saufa yaghfiru li. Kata orang munafik, golongan orang-orang hitam di antara manusia itu banyak, nggak saya doang, gitu. Yang nggak sembahyang juga banyak, nggak saya doang. Ya, wasaufa yaghfiru li, namun kelak nanti Allah bakal ampunin saya. Begitu. Kerjaannya maksiat tapi ngarepnya ampunan. Apa yang bisa dibanggain dari amalnya? Yang banyak taatnya jadi belum tentu bisa banggain amalnya. Ya, yang banyak taatnya aja belum tentu dia bisa banggain amalnya. Apalagi yang nggak punya amal. Ya, sedangkan orang yang begini justru malah dia ngerasa aman. Ntar juga kelak Allah ampunin saya, begitu. Ya. Ada orang bayangnya males gitu, nggak ngerti, udah dibilangin berkali-kali, males aja bayangnya gitu. Cuman ame orang soleh, sama orang alim baik, begitu. Iya, baik, begitu. Ya, dia kata gini, saya biar kata nggak sembayang, tapi kan saya ngopenin orang alim. Ntar juga masuk surga, begitu. Ntar juga masuk surga. Iya, kata sama dia tuh. Iya sih bisa juga, cuman paling belakangan surganya gua. Ya, jangan sampai kayak begitu gitu. Kalau ngintilin sih enak, ya. Orang alimnya masuk surga, dia ngikut. Kalau belakangan ya itu sih hak muslim, memang masuk surga, cuman belakangan. Orang udah pada rapi semuanya, dia baru diserok dari surga dan neraka. Ya, diserok dan neraka. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang ahli surga ya. Orang-orang yang berhak layak mendapatkan surganya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan taufik biar kita bisa ibadah dalam hidup kita, insyaallah. Waqad qalu, dan sungguh telah berkata mereka para ulama, al malaikatu wal anbiya'u ma'a kamali ma'rifatihim billah, ya, wa husnu dhannihim bihi. Ma'a kamali ma'rifatihim billah wa husni dhannihim bihi wa salahi a'malihim wa qillati dhunubihim au adamiha bil kulliyati fi ghayatin minal khawfi wal abada
wal isfaqi gitu ya. Ulaika alladzina hadahumullahu fabihudahum iqtadih. Dan kata para ulama, al malaikatu, para malaikat itu, wal anbiya'u, dan para nabi-nabi itu, ma'a kamali ma'rifatihim billah, bersama dengan kesempurnaan ma'rifat mereka kepada Allah, wa husni dhannihim bihi, dan bersamaan dengan baik sangkanya mereka kepada Allah, wa salahi amalihim, dan karena beserta dengan saleh amal-amal mereka itu, wa qillati dzunubihim, dan sedikitnya dosa-dosa mereka itu, au adamiha, atau ketiadaan dari dosa-dosanya mereka itu, bil kulliyati secara keseluruhan. Ya kan ada anbiya wal mursalin yang enggak ada dosa, maksum, ya. Sebab itu semuanya fi ghayati minal khaufi, ya, mereka berada pada sejauh-jauhnya rasa takut kepada Allah, wal isfaqi, dan juga rasa cemas. Itu para malaikat, para anbiya, ya. Mereka tuh senantiasa, karena mereka tahu betul Allah Ta'ala, ma'rifat tinggi sama Allah Ta'ala, baik sangkanya itu luar biasa sama Allah Ta'ala. Itu kan akhlak. Ya, termasuk akhlak kita sama Allah tuh banyak baik sangka sama Allah. Jadi kalau ada Allah kasih kita sesuatu nih, hati yang kelihatan kurang enak, kita husnudzan billah, oh mungkin ini yang Allah berikan terbaik buat saya. Mungkin kalau nggak begini nanti saya bakal begitu. Husnudzan namanya sama Allah Ta'ala. Itu tinggi tuh. Ya, para anbiya tuh. Dan juga sebab sedikitnya dosa mereka, au adamiha bil kulliyati, atau tidak ada dosa dengan keseluruhan pada mereka, itu mereka berada fi ghayati minal khaufi, pada sejauh-jauhnya rasa takut sama Allah Ta'ala, wal isfaqi, dan juga rasa cemas yang jauh dari Allah. Cemas, takut, dirinya takut, ya, dirinya takut. Makanya kalau umpama kita buka kita An-Nasihatud Diniyah, itu Habib Abdul Al-Haddad menuliskan tentang perihal ta'ammul, ya, apa namanya, berangan-angan. Itu ada 4 tipe. Tipe yang pertama, yang urusan angan-angan itu yang jatuh pada anbiya wal mursalin. Bagaimana angan-angan pada mereka? Angan-angan pada mereka dikatakan la amala lahum, tidak ada angan-angan bagi mereka. Itu mereka nggak punya angan-angan. Para anbiya mursalin tuh mereka nggak punya angan-angan. Kenapa? Saking hidupnya timbang banyak takut, cemas sama Allah, nggak punya angan-angan dunia, tidak ada, nggak pikiran, walaupun sedikit nggak pikiran kepada anbiya mursalin. Mirip kita ya, kita begitu nggak ada? Oh, kita lagi duduk aja nggak angan-angan lagi. Iya, mau tidur masih berangan-angan, mau tidur angan-angan, panjangan kita angan-angannya. Tapi kalau pada anbiya wal mursalin, amanah lahum, tidak ada angan-angan bagi mereka, kosong angan-angan. Yang diingat cuma nanti kalau mati bagaimana, nanti kalau kita lagi santai atau mati bagaimana. Begitu, mereka nggak mau kalau sampai datang kematiannya, sedangkan mereka lagi jauh dari Allah Ta'ala. Jadi hatinya Allah mulu, ingat mati mulu. Ya, kalau kita kan pikiran kayak hidup bakal panjang bener gitu ya. Iya, ini bagaimana nih urusan perkara bangsa dan dunia. Dunia pikirin dia. Ya, kematian yang udah diambang umur, dia nggak ingat, dia nggak pikiran, lupaan. Nah, gitu. Iya. Makanya dikatakan ulaikal ladzina hadahumullahu. Mereka ini adalah orang-orang yang Allah Ta'ala berikan petunjuk kepada mereka. Ya, ini orang-orang yang Allah berikan petunjuk, enggak sembarang orang. Allah berikan petunjuk kepada mereka. Fabihudahum, ya tadi, maka dengan sebab petunjuk-petunjuk mereka, iqtadih, ya, ikutlah kamu kepadanya. Jadi suruh ikut tuh mereka, tuh ikutin. Jangan sampai lolos. Jangan sampai ada yang keliwat. Kalau kita ikutin jalan tariqah anbiya wal mursalin, al-ulama as-salihin, insyaallah kita jalan-jalan lurus, jalan benar. Ya, enggak jalan yang bengkok-bengkok, tak. Begitu. Ya. Akhirnya
nanti kita jadi lempeng tuh sama amal. Mungkin amal tuh angan-angan gitu, mungkin kita masih ada angan-angan tapi nggak terlalu amal, qasrul amal, dipendekkan angan-angannya. Kalaupun nanti timbul angan-angan kita tidak sebatas pada dunia, tapi bagaimana cara memperbaiki akhirat kita. Begitu ya, biar hidup jadi enak. Mudah-mudahan ya Allah enakin hidup kita ya, enakin hidup dunia sampai akhirat kita. Faslun wa 'alaika bisabri fa innahu milakul amri wala budda laka minhu madumta fi hadhihi dari. Faslun ini adalah suatu fasal. Wa 'alaika bisabri, dan mustilah atas dirimu dengan sabar. Ya, berlaku sabar. Apa sabar? Ya, menahan diri, al-habsu, menahan diri, sabar ya. Al-mana'u, mencegah diri dari sesuatu, sabar. Kalau dalam arti lain sabar tarkus syaqwa min alamil balwa li ghairillah, itu sabar. Yang meninggalkan keluh kesah dari sakitnya ujian ya. Min alamil balwa, dari sakitnya ujian li ghairillah, kepada selain Allah. Kita nggak ngeluhin nih rasa sakit ujian kita kepada selain Allah, tidak. Kalaupun kita mau ngadu, ngadunya mau Allah. Nah, itu sabar ya, itu termasuk sabar. Fa innahu milakul amri, maka sungguh sabar itu milakul amri. Milak ya. Milak itu prosedural ya, prosedural urusan, itu sabar. Ya. Pongkolnya urusan itu milak ya. Sabar gitu, sabar. Sabar. Jadi kalau kita punya urusan yang ngerapin itu sabar kita, yang ngerapin itu sabar. Sabar kita sama Allah Ta'ala. Ya, sabar kita atas ujian kepada Allah. Wala budda laka minhu, dan tidak bisa tidak, maknanya musti bagi dirimu, minhu, daripada sabar. Ya, kita mesti sabar. Madum tafi hadhihi dari, selama engkau berada di negeri ini. Negeri apa? Indonesia apa dunia? Selama di dunia, fi hadhihi dar, bukan negeri Indonesia. Tapi semua selama kita ada di dunia, maka tidak bisa tidak mesti ada sabar. Begitu, sabar. Ya, mesti ada sabar. Begitu. Di mana tempatnya? Ya, sabar itu nyelamatin. Kalau hilang sabarnya bisa bahaya. Ya, hilang sabarnya bisa bahaya. Begitu. Tadi saya berangkat di rumah itu ada orang anak sekolah yang nganterin ibu kan. Ada yang Mas Agus. Dia ada kedengerin aja di mobil. Depan deh motor temalingin. Mobil nggak usah liwat tuh di depan. Iya. Mau di belakang kiri, belakang kanan, belakang tuh motor penuh. Nah, kita nggak usah liwat kalau ada motor depan nih. Tahu-tahu ini motor yang depan jalan nih. Kita masih bisa jalan nih. Saya jalan nih, ibu yang samping ini ngomong gini. Tadi diem aja, saya jalan ikut jalan. Dan tadi kan ada motor. Gitu ya. Tadi diem aja. Ya, otomatis saya mesti sabar gitu ya. Itu baru timbang hal begitu doang. Ya, udah ada jawaban. Iya. Sabar, tahan-tahan diri kita ya, tahan-tahan diri kita. Apalagi hal-hal yang besar. Ya, makanya sabar tuh terbagi-bagi nih. Ya. Sabar tuh ada sabar atas ketaatan gitu ya. Ada sabar menahan diri dari hal yang haram, itu sabar. Ada sabar halal musibah, ya atas musibah dia sabar juga. Sabar juga. Begitu. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah tuh ya, dalam kitab Mukasyafatul Qulub tuh saya pernah baca. Sabar, beliau sabar, kata beliau, man arada ayan jua min adzabillah wa yanala rahmatahu falyanha an syahwatihi falyasbir ala syadaidi wal masaib. Siapa orang yang pengen berkehendak
kalau dirinya bisa selamat dari azab Allah dan mendapatkan daripada rahmat Allah Ta'ala, maka hendaklah dia tahan, jaga syahwatnya, jaga nafsunya, fal yasbir wal yasbir, dan hendaklah dia bersabar ala syadaidi, atas berat-beratnya nih urusan dunia, wal masaib, dan musibah-musibahnya. Sabar. Jadi sabar itu menyelamatkan kita dari azab Allah, begitu sabar. Ya, sabar itu menyelamatkan kita daripada azab Allah dan juga menjadikan diri kita bisa memperoleh rahmat Allah wa jannatah, dan juga surganya. Begitu, makanya sabar ini perkara berat karena hadiahnya surga gitu ya, hadiahnya surga. Mungkin kalau sabar gampang sih hadiahnya kipas kan gitu ya. Tapi kan ini berat begitu ya, hadiahnya surga. Gitu. Kadang-kadang gampangnya cuma di mulut diomongin gampang. Nanti lempengan kita mesti ngalamin, itu tuh ujian di situ tuh. Baru kelihatan tuh rasa sabarnya seberapa orang itu bisa menghadapi ujian dengan sabarnya. Sampai-sampai Nabi kagum tuh dalam hadis tuh. Ya, kata Nabi, ajaban li amril mu'min. Saya kagum sama urusan orang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khairun. Sungguh ya, setiap urusan orang mukmin itu semuanya kebaikan. Semuanya kebaikan. Walaisa dzalika illa lil mu'min, dan tidak ada yang bisa kayak begitu kecuali orang mukmin doang. Apa itu yang Nabi kagum dari orang mukmin? Orang mukmin kata in asabathu sarra'u syakara. Fakana khairan lahu. Ya, apabila orang mukmin itu ketimpaan keluasan ya. Sarra, keluasan, kesenangan, syakara, orang mukmin bersyukur. Fakana, maka adalah bersyukur itu khairan lahu, kebaikan buat dia. Wa in asabathu darra'u, dan jikalau orang mukmin ketimpaan itu ame darra, ya kesusahan, kesulitan, kesempitan, orang mukmin itu sawara, dia bersabar tuh. Ya, fakana, maka adalah sabar itu khairan lahu, kebaikan juga buat dia. Jadi syukur sama sabar ini min sya'airil iman. Termasuk lambang-lambang keimanan nih. Syukur sama sabar. Dua-duanya perkara yang berat. Begitu. Mungkin kita anggap, oh yang gampang sih, yang enteng sih bersyukur. Belum tentu. Banyak orang yang diuji justru dengan keluasan, tapi nggak nampak syukurnya gitu. Bersyukur itu kan nggak cukup mengucapkan alhamdulillah. Ya, artinya bukan nggak cukup, bukan nggak perlu. Artinya bukan semata itu. Walaupun alhamdulillah, itu pun yang ngucapin nggak banyak, yang lupa lebih banyak begitu. Ya. Sabar pun sama begitu. Ya, sabar pun sama begitu. Nah, ini dua perihal ini, syukur dan sabar, termasuk lambang keimanan. Ya, jangan sampai lepas dari diri kita. Ya, jangan sampai lepas dari diri kita. Wa huwa min akhlaqil karimati wal fadailil azimati. Ya. Dan sabar itu min akhlaqil karimah, termasuk daripada akhlakul karimah. Akhlak yang mulia. Ya, akhlak yang mulia, akhlak yang dipuji. Al fadailil azimah, dan juga keutamaan-keutamaan yang besar dalam sabar. Ya, ada termasuk akhlakul karimah dan keutamaan yang besar. Kalau Allah Ta'ala telah berfirman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah, innallaha ma'as sabirin. Hei orang-orang yang beriman, begitu kata Allah Ta'ala, ista'inu, ya, jadikanlah olehmu, begitu ya, pertolongan itu bisabri, dengan sebab bersabar, wassalati, dan juga salat. Innallaha ma'as sabirin, sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya, Allah bersama orang-orang yang sabar. Kita kalau bicara ujian, mungkin di antara kita ujiannya nggak sama, tapi persamaannya sama-sama ada dalam ujian gitu doang. Kalau ada orang yang merasa dirinya enteng-enteng saja, perasaan kayak nggak punya ujian, justru dia mesti banyak tanda tanya tuh dalam dirinya. Kenapa?
Begitu. Ya, sebab Allah Ta'ala kalau cinta kepada seorang hamba, ibtalahu. Allah uji dia. Nah, kalau ada orang ngerasa nggak punya ujian, kayaknya mulus aja gitu, dibikin tanda tanya tuh, ada apa nih? Jangan-jangan Allah nggak mau berikan kebaikan sama dia gitu. Ya. Walaupun kecil gitu. Ya, kan ujian ada kecil, ada sedang, ya, ada gede gitu ya. Masing-masing ujian. Gitu. Makanya ada ulama dia merasa hidupnya mulus aja gitu. Ya mulus aja, kayak nggak ada ujian apa-apa nih. Dia bukan jadi senang. Sedih. Tapi kesedihannya ini bukan berarti nentang Allah, bukan berarti ya Allah kasih saya ujian dong, bukan begitu. Sedihnya gini, jangan-jangan Allah nggak jauh dari saya, begitu. Ya, jangan-jangan Allah nggak jauh dari saya. Itu mereka tuh nangisnya begitu. Ya, contoh deh, orang kalau lagi sakit, orang sakit di rumah sakit gitu, sama orang lagi sehat, dia belanja, lihat-lihat di mall ya, mall Basura. Kira-kira di antara orang-orang yang di rumah sakit sama orang-orang yang pada lagi di mall, yang banyak megang tasbih yang mana? Hah? Sakit. Oh, di mall sih tasbih dilemparin dulu belakang gitu. Nah, itu orang-orang yang soleh menganggap pada saat mereka banyak pegang tasbih, ingat sama Allah Ta'ala, justru itu senikmat-nikmatnya keadaan. Ya, walaupun lagi rebaan di ranjang rumah sakit, ketimbang di mall, di jalan-jalan lupa sama Allah, badannya sehat, itu bukan jadi nikmat buat mereka, itu jadi balak tuh yang begitu. Oh gitu. Ya, bukan berarti kalau kita sehat minta sakit sama Allah, bukan ya. Artinya ada hal-hal yang justru menjadi hikmah besar bagi orang-orang yang dekat sama Allah Ta'ala. Dalam apa? Dalam ujiannya, dalam ujian dia makin dekat sama Allah Ta'ala. Pada saat dikasih keluasan malah jauh dari Allah Ta'ala. Mana yang jadi nikmat buat dia? Diuji dekat sama Allah, ya, dikasih luas jauh dari Allah. Yang nikmat yang mana buat dia? Nah, itu sih pilihan ketiga ya, enak ada begitu. Enak ya. Mudah-mudahan kita begitu, dikasih luas sama Allah dan terus-terus dikasih ingat sama Allah Ta'ala, begitu ya. Ya sudah ya. Wa qala ta'ala wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabara. Ya, wa qala ta'ala